merah. Yang pertama ada wajan, yang kedua ada kebuk. Kebuk itu alat untuk mengaduk si gula drenan si gula merah. Dan yang ketiga itu ada etok-etok. Etok-etok itu terbuat dari batok kelapa, di mana itu alat untuk menuangkan ke dalam cetakan. Dan yang keempat ada papan cetakan. Kelima ada plastik. Plastik itu gunanya untuk melapisi agar gula drenan itu tidak lengket. Dan yang keenam ada saringan. Yang ketujuh ada kayu bakar. Nah, kayu bakar di sini sangat penting karena digunakan untuk memasak si gula merah tersebut. Dan yang kedelapan ada air sajeng atau nirang. Itu bahan baku yang digunakan untuk membuat si gula merah. Dan yang sembilan ada pawon. Pawon itu tempat untuk meletakkan wajan dan nyalakan api. Terus yang ke-10 ada semangka. Semangka itu proses sajeng atau nira mulai matang dan jadi si gula. Terus yang ke-11 ada kitit. Itu yang terakhir ya, yaitu proses mengentalkan sajeng atau nira yang sudah matang. Langkah-langkah pembuatan gula merah. Yang pertama, nyalakan dulu api, kemudian masukkan kayu bakar, lalu setelah menyala, tunggu dulu sampai panas. Yang kedua, letakkan wajan di atas pawon. Ketiga, siapkan sajen atau niran untuk dimasukkan ke wajan, tapi jangan lupa disaring terlebih dahulu. Yang keempat, sajen atau niran dimasak sampai mendidih dan sampai semengkak. Setelah semengkak, bahan gula merah itu dikasih ampas kelapa. Kalau tidak ada ampas kelapa, boleh diganti dengan minyak goreng. Nah, proses itu untuk pengentalan sajen atau niran. Langkah selanjutnya, selama sajen atau niran itu semengkak, nah kemudian kalian aduk sampai terus-menerus hingga matang. Nah, kalau sudah matang, boleh diturunkan dari pawon. Kemudian kasih gula absir sedikit-sedikit agar gula merahnya ini cepat kering. Setelah itu baru gula dicetak dengan menggunakan cetakan. Nah, biasanya cetakan ini menggunakan dari bambu. Setelah gula dicetak, diamkan dulu beberapa menit. Setelah gula itu mengeras, baru boleh dilepaskan dari cetakan. Teknologi yang digunakan pada rakyat pertanian sangatlah masih sederhana. Begitu juga pada perusahaan pertanian seperti pembuatan gula merah ini. Bahkan mereka tidak menggunakan teknologi. Mereka menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu bakar. Hasil olahan gula merah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tentunya yang sering kita dapatkan yaitu gula merah yang bulat. Terus yang kedua ada gula merah berbentuk kristal. Lalu yang terakhir ada gula merah berbentuk bubuk atau kita lihat itu seperti gula semut. Sedangkan untuk sistem administrasinya terjadi antara petani penghasil gula merah dengan warung kecil. Petani tersebut menjual gula untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Harga gula merah yang berbentuk cetakan itu sekitar Rp12.800, sedangkan untuk gula yang berbentuk bubuk atau yang biasa disebut dengan gula kristal itu sekitar Rp17.000. Kenapa harganya berbeda? Karena untuk menghasilkan gula yang berbentuk kristal itu membutuhkan nira yang berkualitas dan juga tenaga dan waktu yang lebih. Nah, jika petani ingin menjual gula ke koperasi, maka gula tersebut harus dalam bentuk kristal dan sistem pembayarannya tidak sepenuhnya langsung diberikan kepada petani, tetapi ada sebagian uangnya untuk ditabung dan juga sebagai saham. Nah, ketika petani tersebut mampu memenuhi target yang ditentukan oleh koperasi yaitu 80 kg per minggu, maka petani tersebut bebas dari biaya BPJS Ketenagakerjaan.
Nah, untuk target produksinya, dari petani itu sendiri tidak mentargetkan berapa jumlah gula yang harus diperoleh setiap harinya, setiap minggu, atau bahkan setiap bulannya. Karena petani itu sendiri menyadari bahwa nilai yang didapatkan itu sesuai dengan musim. Ketika musim kemarau, maka jumlah nilai yang diperoleh itu akan lebih banyak daripada ketika musim penghujan. Tetapi ketika petani itu ingin menjual gulanya ke koperasi, maka petani harus siap memenuhi target yang ditentukan oleh koperasi, yaitu 80 kg per minggu atau 2 ton per bulannya. Manfaat gula merah bagi kesehatan. Di sini ada 5 manfaat gula merah bagi kesehatan. Yang pertama, melancarkan haid. Manfaat gula merah yang pertama itu bisa melancarkan siklus menstruasi. Gula merah dipercaya bisa melancarkan peredaran darah dalam tubuh sehingga membuat siklus haid menjadi normal. Bahkan gula merah juga dipercaya mampu meredakan kram saat menstruasi datang. Yang kedua, di sini ada mencegah anemia. Gula merah memiliki kandungan yang kaya zat besi dan folat. Kedua kandungan tersebut mampu ampuh mencegah terjadinya anemia. Manfaat gula merah selanjutnya adalah mempertahankan kadar normal sel darah merah dalam tubuh. Yang ketiga, mengatasi flu dan batuk. Gula merah juga sangat kaya akan oksidan yang bisa membuat tubuh mungkin berubah terhadap radikal bebas. Gula merah juga bisa dirasakan adalah sebagai terapi penyembuhan flu, batuk, dan demam. Yang keempat ada melawan radikal bebas. Manfaat gula merah lainnya yaitu mampu melawan radikal bebas. Gula merah memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, terutama flavonoid yang mampu mencegah berbagai efek radikal bebas. Yang terakhir, yang kelima, di sini ada mencegah gangguan sistem saraf. Manfaat gula merah yang terakhir ini itu bisa membantu melancarkan fungsi sistem. Selain itu, gula merah juga membantu mencegah masalah utama yang terkait dengan sistem saraf. Selanjutnya, di sini ada efek mengonsumsi gula merah secara berlebihan bagi kesehatan. Yang pertama, kenaikan berat badan. Gula merah mengandung kalori yang cukup tinggi sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Kedua, beresiko menyebabkan penyakit jantung. Gula merah mengandung glukosa yang jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan penyakit jantung. Yang ketiga, yang terakhir, untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Konsumsi gula merah secara berlebihan juga mengakibatkan resiko seseorang bisa terkena diabetes mellitus tipe 2. Terima kasih.